Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas manajemen 19J. Kami akan mempresentasikan hasil dari laporan ramalan penjualan beserta anggaran penjualan dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama dijelaskan oleh saya, Mutiara Sulaili, kemudian dilanjut ke Nopri Hardianto, lalu ada Fatima Nur Anjani, kemudian ke Hoirunisa, dan yang terakhir ada Opi Anggara. Baik, saya mulai dari deskripsinya. Diketahui data dari hasil penjualan kue dari toko Nikter selama 5 tahun terakhir sebagai berikut. Pada tahun 2017, toko Nikter memproduksi birthday cake sebanyak 80 dan cupcake sebanyak 120. Pada tahun 2018, toko Nikter memproduksi birthday cake sebanyak 95 dan cupcake sebanyak 135. Pada tahun 2019, toko Nikter memproduksi birthday cake sebanyak 100 dan cupcake sebanyak 150. Pada tahun 2020, toko Nikter memproduksi birthday cake sebanyak 115 dan cupcake sebanyak 165. Kemudian tahun 2021, toko Nikter memproduksi birthday cake sebanyak 120 dan cupcake sebanyak 190. Dari data tersebut, kami membuat ramalan penjualan untuk tahun 2022 dengan menggunakan analisis tren garis lurus metode least square. Sebelumnya yang kita ketahui untuk analisis tren garis lurus yaitu 1. Tren garis lurus atau linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Yang kedua, variabel waktu sebagai variabel bebas atau X dapat menggunakan tahunan, semesteran, triwulanan, kuartal, bulanan atau mingguan. Di sini saya akan mulai dari ramalan penjualan produk birthday cake terlebih dahulu di tahun 2022. Jadi dilihat dari tabel berikut, pada tahun 2017, toko Nikter memiliki nilai Y yang diambil dari data penjualan sebesar 80, nilai X 0, nilai X kuadrat 0, dan tidak memiliki nilai XY. Di tahun 2018, nilai Y sebesar 95, nilai X 1, nilai X kuadrat 1, dan nilai XY sebesar 95. Tahun 2019, nilai Y sebesar 100 dengan nilai X 2, nilai X kuadrat 4, dan nilai XY sebesar 200. Pada tahun 2020, nilai Y sebesar 115 dengan nilai X 3, nilai X kuadrat dari 3 adalah 9. Kemudian nilai X-nya sebesar 345. Tahun 2021, nilai Y sebesar 120 dengan X 4 dan nilai X kuadrat 4 adalah 16. Kemudian nilai XY-nya adalah 480. Dari data tersebut memperoleh N sama dengan 5, sigma Y sebesar 510, sigma X sebesar 10, sigma X kuadrat sebesar 10, dan sigma XY sebesar 1120. Untuk penjelasan dan hasil dari perumusannya saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopri Hardianto. Di sini saya akan mencoba menghitung ramalan penjualan produk birthday cake dari toko Nikter Cake selama 5 tahun terakhir untuk mengetahui penjualan di tahun 2022. Di mana penjualan dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Dengan data tersebut, kita mencoba menghitung ramalan penjualan dengan menggunakan metode analisis tren garis lurus atau least square ya. Maka dari itu diketahui N adalah tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Kemudian tahunnya di sini dari 2017, 2018, 2019, 2020 sampai dengan 2021 yang bisa kita sebut sebagai sigma. Kemudian di sini data Y-nya ya, data penjualannya itu di tahun pertama ada 80 pieces, tahun kedua 95 pieces, tahun ketiga 100 pieces, tahun keempat 115 pieces, di tahun kelima 120 pieces. Jadi total keseluruhan Y adalah sama dengan 510. Dan di sini data X ya, diketahui di tahun pertama X-nya 0, tahun kedua 1, tahun ketiga 2, tahun keempat 3, dan tahun kelima 4. Jadi total X adalah sama dengan 10. Kemudian di sini X kuadrat ya, X kuadrat dari X yang dikuadratkan di tahun pertama itu 0, di tahun kedua 1, di tahun ketiga 4, di tahun kelima di tahun keempat 9, di tahun kelima itu 16. Jadi total X kuadrat di sini adalah sama dengan 30. Kemudian di sini XY. XY adalah perkalian dari Y yang dikalikan dengan X. Di sini di tahun pertama sama dengan 0 ya. Kemudian di tahun kedua 95 pieces,
Di tahun ketiga 200, di tahun keempat 345, di tahun kelima 480. Jadi di sini total XY adalah 1120. Mari kita coba hitung dengan metode least square ini ya. Untuk mengetahui keseluruhan jumlah ramalan penjualan berdekade di tahun 2002, kita mencari nilai B terlebih dahulu. Di mana rumus mencari nilai B di sini adalah sama dengan N dikali sigma XY diambil sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat diambil sigma X kuadrat, dimana B sama dengan dari nilai N-nya itu 5 dikali sigma XY yaitu 1120 diambil sigma Y sama dengan 10 dikali sigma Y yaitu 510, dimana dari hasil ini dibagi dari nilai N dikali sigma X kuadrat, jadi 5 dikali 30 diambil sigma X kuadrat, nilai sigma S 10 dikuadratkan. Jadi totalnya adalah 5600 diambil 5100 dibagi 150 diambil 100. Maka didapatkan hasil dari nilai tersebut B sama dengan 5600 diambil 5100 yaitu 500 dan dibagi 150 diambil 150. Jadi nilai B adalah 500 dibagi 50, di mana nilai B ini sama dengan 10. Setelah diketahui nilai B, kita mengetahui berapa nilai A. Di mana rumus untuk mencari nilai A sama dengan adalah sigma Y dibagi N diambil B dikali sigma X dibagi N. Di mana nilai sigma Y yaitu adalah 510 dibagi nilai N yaitu 5 diambil nilai B yang udah kita ketahui bersama 10 dikali sigma X dibagi N. Sigma X-nya itu 10 dan nilai N-nya 5. Maka didapatkan hasil dari nilai tersebut yaitu 102. Kemudian diambil nilai B tadi 10 dan dikali hasil dari 10 dibagi 5, yaitu jadi mendapatkan hasil 102 diambil 10 dikali 2. Maka hasilnya adalah 102 diambil 20. Maka di sini diketahui nilai dari A adalah sama dengan 82 yang didapat dari 102 diambil 20. Oke, untuk tahap selanjutnya ketika sudah mengetahui nilai B dan nilai A, kita masuk untuk mengetahui nilai Y ya. Agar tahu ramalan penjualan produk berdaya cake di tahun 2022 itu berapa. Di sini untuk mengetahui nilai Y dipakai rumus yaitu sama dengan A ditambah B dikali X, di mana nilai A sudah didapatkan tadi yaitu 82 ditambah nilai B, nilai B-nya itu tadi 10 dikali dari X, X-nya itu 5, maka didapatkan hasil 82 ditambah 50. Maka nilai Y yaitu adalah sama dengan 132. Jadi ramalan penjualan produk berdaya cake pada tahun 2022 itu adalah sebanyak 1320 pieces. Seperti itu cara perhitungan ramalan penjualan berdaya cake di tahun 2002 dengan menggunakan metode garis lurus atau least square. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Ranjani akan melanjutkan pembahasan dari Novri. Jadi dilihat dari tabel berikut, pada tahun 2017 toko Nickcher memiliki nilai Y yang diambil dari data penjualan sebesar 120, nilai X adalah 0, nilai X kuadrat adalah 0, dan XY tidak mendapatkan nilai. Di tahun 2018, nilai Y sebesar 135, nilai X adalah 1, nilai X kuadrat adalah 1, dan nilai XY adalah 135. Tahun 2019, nilai Y sebesar 150 dengan nilai X 2, X kuadrat adalah 4, dan nilai XY adalah 300. Tahun 2020, nilai Y sebesar 165 dengan nilai X adalah 3, X kuadrat dari 3 adalah 9, dan nilai XY sebesar 495. Tahun 2021, nilai Y sebesar 190 dengan nilai X 4 dan nilai X kuadrat dari 4 adalah 16
sementara nilai X-Y-nya adalah 760. Dari data tersebut memperoleh N sama dengan 5, sigma Y sebesar 760, sigma X sebesar 10, sigma X kuadrat sebesar 30, dan sigma XY sebesar 1960. Untuk penjelasan dan hasil dari perumusannya, saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Ya, saya Hoirunisa melanjutkan pembahasan Fatimah tadi tentang penjualan cupcake. Di sini saya akan membahas tentang rumus ramalan penjualan cupcake di tahun 2022. Yaitu rumusnya B sama dengan N sigma XY min sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Nah, di sini N-nya dimasukin yaitu 5 karena memang ada 5 tahun ya. Sigma XY-nya dikali 1690 dikurang sigma X-nya 10 dikali sigma Y 760 per dimasukin lagi N-nya itu 5 dikali sigma X kuadrat itu 30 dan sigma X itu 10 pangkat 2. Setelah dikalikan ketemu 8450 dikurang 7600 per 150 dikurang 100. Lalu 850 per 50. Ketemu hasil B-nya itu 17. Lalu substitusikan ke dalam rumus A. Yaitu A sama dengan sigma Y per N min B sigma Y per N. Masukkan lagi sigmanya Y-nya itu 760, N-nya 5 ya, per 5, min, nah tadi B-nya kan ketemu ya, 17. Dimasukin min 17, sigma X-nya 10, min per 5 ya, gitu. Nah lalu ketemu A-nya itu 152 dikurang 17 kali 2. Lalu 152 dikurang 34, lalu ketemu A-nya itu jadi 118. Nah, lalu substitusikan lagi ke fungsi Y sama dengan A plus BX gitu ya. Jadi A-nya tadi 118 ya, plus B-nya itu 17. Nah, X-nya ini dari 5 tahun itu ya, jadi dimasukin 5. Lalu hasilnya jadi 118 plus 85 dan Y-nya itu 203. Jadi ramalan penjualan produk cupcake di tahun 2022 sebanyak 203 pieces. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obi Anggara akan mempresentasikan tentang laporan anggaran penjualan. Laporan anggaran penjualan pada toko Nikter Cake di tahun 2022. Toko Nikter Cake menyusun anggaran penjualan untuk tahun 2022 serta mengumpulkan data tentang jumlah produk yang akan dijual menurut ramalan penjualan 5 tahun terakhir yang telah dijelaskan sebelumnya. Ternyata, menurut ramalan penjualan tahun 2022, produk birthday cake berhasil dijual sebanyak 132 pieces, sedangkan untuk produk cupcake berhasil dijual sebanyak 203 pieces. Di mana harga jual per piecesnya yaitu Rp250.000 untuk birthday cake dan Rp20.000 untuk cupcake. Di tahun 2022 ini, toko Nikter Cake menargetkan kenaikan penjualan untuk produk birthday cake sebanyak 25% dan untuk produk cupcake sebanyak 15%. Sehingga anggaran penjualan produk birthday cake di tahun 2022 sebanyak 165 pieces, sedangkan untuk produk cupcake sebanyak 233 pieces. Apabila penjualan produk birthday cake di tahun 2022 sebanyak 165 pieces dengan harga Rp250.000 per piecesnya, maka penghasilan yang didapat dari penjualan produk birthday cake sebanyak Rp41.250.000. Sedangkan untuk produk cupcake, anggaran penjualan di tahun 2022 sebanyak 233 pieces dengan harga Rp20.000 per piecesnya. Maka penghasilan yang diperoleh pada tahun 2022 sebanyak Rp4.660.000 untuk produk cupcake.
Jadi, anggaran penjualan tokonik terkek pada tahun 2022 yang masing-masing ditargetkan sebanyak 25% untuk birthday cake dan 15% untuk produk cupcake, yaitu sebanyak 165 pieces buat birthday cake dan 233 pieces untuk cupcake. Di mana pendapatan yang dihasilkan di tahun 2022 atas penjualan produk birthday cake dan produk cupcake sebanyak Rp45.910.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang jelas disampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.